Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Alham, salah satu peserta Latsar CPNS LAN KDOD Angkatan 17, berasal dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Video ini merupakan rangkaian kegiatan aktualisasi saya di Program Studi Teknik Elektro. Judul aktualisasi saya adalah Koldomawa, kolaborasi dosen dan mahasiswa melalui riset berbasis pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman, Tropical Studies, yang diturunkan menjadi Tropical Engineering di Fakultas Teknik. Ini dapat membantu mahasiswa dalam penyelesaian studi dengan ikut berpartisipasi dalam tim riset kolaborasi sejak dini, serta membantu pelaksanaan tugas Tridharma dosen khususnya untuk penelitian, dan ikut membantu berkontribusi terhadap visi misi Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Kegiatan pertama saya adalah menyusun draft rencana riset berbasis PIP Unmul pada Prodi Teknik Elektro. Tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait semua kegiatan yang akan saya lakukan. Untuk nilai aneka, terdapat etika publik, melakukan komunikasi dengan sopan baik pada mentor. Tahapan kedua, melakukan diskusi dengan dosen-dosen Prodi Teknik Elektro. Untuk nilai aneka yang terkandung adalah nasionalisme. Dalam diskusi terkait penyusunan rencana riset bersama rekan kerja, perlu adanya dukungan saling menghargai pendapat. Setelah selesai melakukan diskusi, lanjut ke tahapan ketiga, menyusun rencana riset. Untuk nilai aneka yang terkandung adalah akuntabilitas, bertanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan penyusunan rencana riset berbasis PIP Unmul. Tahapan keempat adalah melakukan diskusi kembali bersama dosen-dosen teknik elektro. Nilai aneka yang terkandung adalah komitmen mutu. Ini mencerminkan nilai inovasi untuk meningkatkan mutu Prodi Teknik Elektro. Untuk tahapan terakhir adalah penetapan draft rencana riset yang disetujui oleh Kaprodi Teknik Elektro. Nilai aneka yang terkandung adalah anti korupsi, sebab ini menunjukkan nilai kepedulian untuk meningkatkan kualitas dari Prodi Teknik Elektro dalam penerapan PIP Unmul. Output dari kegiatan ini adalah draft riset Prodi Teknik Elektro. Kegiatan kedua saya adalah mengadakan sedaring seminar dalam jaringan dengan tujuan untuk meningkatkan minat mahasiswa terhadap riset. Tahapan pertama saya melakukan koordinasi dengan KPS Teknik Elektro tentang kegiatan sedaring ini. Nilai aneka yang terkandung adalah etika publik. Tahapan kedua, membentuk teamwork dan melakukan pembagian job desk. Ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sedaring lebih terarah. Tahapan ketiga, menyiapkan administrasi poster sebagai sarana peserta dalam mengikuti kegiatan. Tahapan keempat, melakukan publikasi kegiatan sedaring berupa informasi pendaftaran dan jadwal kegiatan. Nilai aneka yang terkandung adalah akuntabilitas, di mana transparansi dalam menyampaikan informasi pendaftaran kegiatan. Tahapan kelima, melakukan gladi untuk memeriksa kesiapan kegiatan. Nilai aneka yang terkandung adalah komitmen mutu. Kegiatan ini dilakukan secara efektif tanpa mengesampingkan mutu yang didapatkan. Output dari kegiatan ini adalah sedaring dan hasil feedback tentang minat mahasiswa terhadap riset. Kegiatan ketiga, membentuk tim riset. Tahapan pertama dari kegiatan ini melakukan koordinasi dan konsultasi bersama mentor dan KPS Teknik Elektro terkait pembentukan tim riset. Nilai aneka yang terkandung adalah etika publik.
Tahapan kedua, menyusun kriteria anggota tim, khususnya untuk mahasiswa dengan open recruitment. Tahapan ketiga, mempublikasikan informasi pendaftaran secara daring dengan menggunakan poster. Nilai aneka yang terkandung adalah akuntabilitas, di mana transparan dalam menyampaikan semua informasi terkait pendaftaran. Tahapan keempat, melakukan penyeleksian anggota secara administratif dan wawancara. Nilai aneka yang terkandung adalah anti korupsi, jujur dalam penyampaian informasi, serta bersifat terbuka kepada seluruh mahasiswa yang melakukan pendaftaran open recruitment. Tahapan kelima, melaporkan dan menetapkan hasil pembentukan tim riset kepada KPS Teknik Elektro. Kegiatan keempat, melakukan uji coba media praktikum atau riset yang akan dilakukan. Tahapan pertama, melakukan koordinasi atau diskusi untuk menetapkan pembuatan media praktikum yang sesuai dengan roadmap penelitian Prodi Teknik Elektro. Tahapan kedua, merancang desain media praktikum atau riset yang akan dilakukan. Nilai aneka yang terkandung adalah akuntabilitas, di mana membuat rancangan atau desain dari riset yang akan dilakukan sebagai perwujudan konsistensi penelitian Prodi Teknik Elektro. Tahapan ketiga, merakit alat dari hasil rancangan. Nilai aneka yang terkandung adalah peduli dalam membimbing mahasiswa untuk dapat merakit alat dari hasil rancangan. Tahapan keempat, melakukan uji coba alat. Ini bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil rancangan. Output dari kegiatan ini adalah hasil uji coba media praktikum atau riset berbasis PIP dari roadmap penelitian Prodi Teknik Elektro yang akan dilaksanakan. Kegiatan kelima saya, melakukan sosialisasi kegiatan riset di media sosial. Tahapan pertama, melakukan diskusi bersama tim tentang bentuk sosialisasi yang menarik. Nilai aneka yang terkandung adalah etika publik, saling mengutarakan pendapat dengan sopan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang berarah negatif. Tahapan kedua, membuat konten sosialisasi sesuai hasil diskusi. Nilai aneka yaitu komitmen mutu, mencoba melakukan sosialisasi dengan konten yang kreatif untuk dapat memperkuat branding Prodi Teknik Elektro. Tahapan ketiga, mengupload video yang sudah dibuat di sosial media. Nilai aneka yang terkandung adalah akuntabilitas, kejelasan dari isi konten kegiatan riset dalam melakukan sosialisasi. Output dari kegiatan ini adalah video yang berupa konten kegiatan riset yang menarik, kemudian diupload di sosial media. Beberapa waktu yang lalu, Bu Rani ini sudah melakukan webinar terkait dengan semacam membuat platform penelitian di program studi elektro dalam kaitannya dengan PIP atau pola ilmiah pokok dan Universitas Pengalaman, yaitu Tropical Studies yang kemudian dikembangkan menjadi Tropical Engineering. Dan kemudian webinar yang dilaksanakan oleh Bu Rani ini mencoba menempatkan elektro sebagai bagian dari Tropical Engineering. Dan kegiatan webinar itu saya sempat mengikuti kegiatannya, itu banyak sekali mendapat masukan dan kemudian bisa memberikan arah yang lebih tepat kepada program studi elektro ke depan. Sehingga saya berharap dosen-dosen seperti Bu Rani ini bisa menjadi motor penggerak untuk mengembangkan program studi elektro Fakultas Teknik Universitas Pengalaman untuk menjadi terdepan di dalam pengembangan rekayasa tropis atau tropical engineering. Jadi
apapun yang dibuat itu akan memberikan warna tropical engineering yang sesungguhnya dari Fakultas Teknik. Kurani ke depannya sama dengan yang saya selalu sampaikan kepada semua dosen-dosen yang masih muda, jangan berpikir terlalu lama di kampus, tetapi terus kembangkan. Kalau bisa lanjutkan S3 secepatnya, kalau bisa ke luar negeri biar menambah hubungan kita dengan pihak eksternal, kemudian kita bisa menjalin suatu jaringan sehingga bisa mengembangkan dan kemudian membawa Universitas Pulau Romang ini berstandar internasional suatu saat. Demikian laporan kegiatan aktualisasi saya. Cukup sekian dan terima kasih.